Melanjutkan keterangan tentang ibadah kurban, menyembelih hewan kurban, sebagaimana yang telah kita ulas sebelumnya bahwa penyembelihan hewan kurban ini di dalam pemahaman mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah, yang mana hukum sunnah ini adalah merupakan hukum dasar tentang menyembelih hewan kurban. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu perlu kita ketahui juga bahwa menyembelih hewan kurban ini bisa berubah menjadi sunnah kifayah. Sebagaimana mungkin yang familiar di telinga kita ada istilah fardu kifayah, dan contohnya biasanya itu adalah sholat jenazah. Juga ada istilah lain yang namanya sunnah kifayah. Ya, ini menjadi wawasan baru untuk pemirsa semuanya bahwa hukum-hukum Allah dalam hal sunnah, dalam hal fardu itu ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Begitu juga dengan hukum sunnah, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Maksud dari sunnah kifayah sebenarnya hampir sama dengan fardu kifayah. Maksudnya berarti ketika ada satu pihak yang melaksanakannya, maka orang-orang yang lainnya menjadi gugur tuntutannya untuk melaksanakan kesunahan tersebut. Seperti apakah gambaran berkurban, menyembelih hewan kurban yang hukumnya menjadi sunnah kifayah? Yaitu ketika misalkan panjenengan menjadi seorang kepala rumah tangga, jenengan menjadi pihak yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga panjenengan. Maksudnya tentunya adalah orang-orang yang wajib untuk diberikan nafkah yang hukumnya wajib. Maka bagi seorang kepala rumah tangga yang seperti ini, berkorban bagi dia hukumnya adalah sunnah kifayah. Sehingga ketika seorang kepala rumah tangga ini berkorban, dia membeli hewan kurban dan kemudian disembelihkan, ya, itu bisa menggugurkan tuntutan sunnah untuk orang-orang yang sebenarnya wajib dia nafkahi, istrinya, anak-anaknya, dan juga orang tuanya. Mereka menjadi gugur tuntutan dari melaksanakan ibadah sunnah. Kenapa? Karena telah dilaksanakan oleh seorang kepala rumah tangga. Namun, seandainya saja yang melakukan itu hanya kepala rumah tangga, maka ulama-ulama sepakat, terutama dalam hal ini adalah Imam Romli dan beberapa murid-murid beliau menyatakan bahwa yang mendapatkan pahala berkorban hanya orang yang mengeluarkan hartanya untuk berkorban. Adapun istri, orang tua kandungnya, atau anak-anaknya, mereka semuanya tidak mendapatkan pahala berkorban. Mereka hanya gugur tuntutan untuk melaksanakan kesunahan berkorban. Begitu juga seandainya kalau dibalik. Seandainya kepala rumah tangga ini tidak mengeluarkan hartanya untuk berkorban, namun kemudian salah satu dari anggota keluarganya, mungkin anaknya, mungkin istrinya, atau mungkin orang tuanya yang mengeluarkan harta untuk berkorban, maka ini juga menjadi cukup menggugurkan tuntutan sunnah kepada kepala rumah tangganya juga. Walaupun tetap untuk masalah pahala, yang mendapatkan pahala adalah orang yang melaksanakan ibadah kurban, bukan kepada semua anggota keluarganya. Ini yang dimaksud dengan sunnah kifayah dalam melaksanakan ibadah kurban. Sehingga untuk para pemirsa semuanya yang menyaksikan video ini, seandainya dalam satu rumah panjenengan itu ada satu saja anggota keluarga yang melaksanakan ibadah kurban, maka itu cukup untuk menggugurkan tuntutan sunnah. Namun untuk yang tidak melaksanakan ibadah kurban, tidak mendapatkan pahala kurban. Berikutnya lagi yang penting yang disampaikan juga oleh para ulama, dan ini diputuskan sebagai mazhab Imam Syafi'i, ya, keputusan mazhab adalah kita boleh meniatkan pahala ibadah kurban ini untuk orang lain. Jadi seandainya si A, dia yang berkurban, ketika dia berkurban, dia niat juga, ya Allah, saya niatkan pahala kurban ini untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia. Atau ya Allah, saya niatkan pahala kurban ini untuk guru saya yang telah meninggal dunia. Ya Allah, saya niatkan pahala kurban ini, ya Allah, untuk teman-teman atau saudara-saudara saya yang telah meninggal dunia. Menurut pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dan diputuskan ini adalah keputusan mazhab, ini semuanya hukumnya adalah boleh, terutama untuk beliau-beliau yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.